rumah, jangan nak keluyuran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dam Yul Yul. Hari ini kita kedatangan tamu guys, yaitu Ustadz Tom ya, sebagai narasumber kita pada hari ini. Mana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ini kita lihat Pak Ustadz, virus ini makin menyebar Pak Ustadz. Ya. Jadi bagaimana menurut Pak Ustadz Ramadan tahun ini di era pandemi ini Pak Ustadz? Jadi begini, sebenarnya Ramadan ini merupakan bulan terbiah bagi kita semua ya. Jadi Ramadan ini mendidik hawa nafsu ya, menimpa keinginan, kepentingan dan prinsip hidup. Namun era pandemi ini tentunya memberikan banyak perubahan dan berdampak pada setiap aspek kehidupan saat ini. Wabil khususnya yaitu pada tradisi dan ibadah kita selama bulan suci ini. Jadi apa hal yang paling penting kita ambil hikmahnya Pak Ustadz di era pandemi ini? Ya, jadi hal utama yang paling penting di tengah pandemi ini adalah belajar ya. Kita harus belajar agar tetap bersabar dan optimis. Jadi puasa yang diwajibkan bagi umat Islam itu memiliki nilai pendidikan tentang optimisme sebenarnya ya. Ya, tentang optimisme. Jadi bagaimana kita harus bersabar, menahan rasa haus, lapar, menahan nafsu birahi sepanjang hari, dan serta kita harus meyakini bahwa kita mampu ya, mampu berhadapan langsung atau mampu melalui berbagai macam cobaan-cobaan yang menimpa pada diri kita. Maksudnya belajar optimisme seperti apa Pak Ustadz? Ya, maksudnya belajar optimisme untuk selalu memandang ke depan dengan pandangan yang baik. Ya, jadi pola pikir itu harus optimisme, benar-benar berpikir yang positif ya, jangan berpikir yang negatif terus. Jadi kira-kira seperti itu Damil. Harus berpikir positif ya Pak Ustadz ya. Nah, berkata khawatir adalah separuh penyakit ya. Jadi kita jangan terlalu khawatir menghadapi kondisi saat ini. Kenapa? Karena kata Ibnu Sina, khawatir itu adalah separuh penyakit ya. Ketenangan adalah separuh pengobatan dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Jadi kita jangan terlalu khawatir menghadapi semua ini. Tapi kita harus tetap mengikuti atau mematuhi protokol atau himbauan-himbauan dari pemerintah. Kita juga harus memaknai Ramadan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh, sabar dan tegar. Nah, mungkin selama ini kita itu mungkin seperti terlupa menjadi manusia seutuhnya. Jadi selama ini kita bergerak sekehendak kita ya. Jadi tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma yang ada di agama Islam. Banyak hal yang kita lupakan, kita abaikan, bahkan mungkin kita anggap tidak penting demi sesuatu atau ambisi yang ingin kita kejar. Nah, jadi saat ini kita diminta untuk sadar bahwa ternyata banyak sekali hal yang tidak dapat kita kendalikan. Tidak sesuai dengan rencana dan harapan kita. Ini adalah waktu kita
untuk menyadari, menerima, dan memperbaiki diri kita. Kira-kira seperti itu. Ya, betul Pak Ustaz. Ya. Kita membangun optimisme pada bulan Ramadan kali ini. Yakinlah Allah selalu hadir di tengah hamba-hambanya yang selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jadikanlah Ramadan sebagai momentum untuk membangun semangat optimisme yang kuat dalam menghadapi pandemi ini, disertai juga dengan ikhtiar dan kekuatan doa. Jadi jangan lepas dari doa, harus tetap berdoa. Jadi kita harus menghiasi Ramadan dengan amalan ibadah. Seperti kalau di rumah itu tadarusan Al-Quran, ya, di sholat tarawih bersama keluarga, menghidupkan malam dengan zikir, atau mendengar kajian keagamaan via media sosial. Atau boleh juga di channel YouTube Damyul Yul ini ya. Nah, ada itu murotalnya kan. Nah, itu saya suka itu yang apa namanya, ayat-ayat pendek yang populer ya, yang populer yang dibacakan ketika sholat tarawih itu dah. Nah, itu saya sering tuh nonton yang itu tuh. Ya. Nah, jadi itu Ramadan ini kita jadikan sebagai pendidikan terbaik untuk mengalahkan pandemik dan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh. Itu tentunya harapan kita semua. Seorang Syekh Ibnu Taimiyah, dia berkata, apa katanya? Musibah dan bencana yang diterima ya dengan ikhlas ya. Ingat ya. Musibah dan bencana yang menimpa kita terima dengan ikhlas karena Allah, ya, lebih baik bagimu daripada nikmat-nikmat yang membuatmu lupa mengingatnya. Nah, jadi di antara faedah cobaan dan ujian, ya, di antara faedah dan ujian hidup adalah akan dituliskannya pahala kebajikan dan diangkatnya derajat jika kita benar-benar menerima semua cobaan ini dengan ikhlas ya. Ingat, dengan ikhlas. Oh, jadi intinya kita harus ikhlas ya Pak Ustaz ya. Ikhlas ya. Ya, kalau kita tidak ikhlas, ya berarti kita tidak mendapat faedahnya dari kejadian semua ini ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, kata Rasulullah, lalu ia bersabar dan ia berdoa. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya juga kami akan kembali. Kemudian, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan berikanlah padaku ganti yang lebih baik, melainkan Allah memberikan pahala dalam musibah itu dan akan menggantikannya dengan lebih baik lagi. Jadi yakinlah di balik ujian ini pasti ada keberkahan dan di balik kesusahan pasti akan hadir kemudahan diiringi dengan kebahagiaan. Nah, jadi kita harus ikhlas ya, bersabar, ikhlas menerima semua cobaan. Nah, jadi mari kita berdoa dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pula aku berdoa terus tapi tidak gue terima, jangan ya. Itu tetap kita harus tetap berdoa ya. Nah, doa itu adalah senjata bagi orang muslim ya. Jadi teruslah berdoa. Bukankah Nabi Yunus ketika ia berdoa di perut ikan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kemudian demikian pula dengan doa Nabi Ayub, ya, agar disembuhkan dari penyakitnya. Akhirnya juga diperkenankan Allah doanya. Kenapa? Karena semua doa hamba akan dikabulkan. Sebab Allah itu dekat dan mendengar setiap untaian doa hambanya. Nah, Allah juga berjanji dalam Al-Quran, dia akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, yang artinya, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku adalah dekat.
akan aku perkenankan doa yang berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau nggak percaya boleh dibuka sekarang ya. Begitu Damyul. Ya, ya. Jadi terselip dari sebuah doa dan harapan kita, ya. Dengan hadirnya Ramadan ini, ya kita sama-sama berharap wabah pandemik COVID-19 ini segera sirna dan bumi segera pulih kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kira-kira seperti itulah Damyul. Ya, jadi kita harus ikhlas menerima apapun yang terjadi saat ini ya. Kita harus ikhlas. Insya Allah tetaplah kita harus berdoa. Insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa kita. Yang penting ikuti aturan dan protokol yang telah dihimbaukan oleh pemerintah kita. Jangan pula kita nak sok-sokan kuat atau macam mana lah, ya tak? Jadi kita harus ikuti protokol itu. Jadi ada sebagian masyarakat kita tuh Pak Ustadz nggak mau isolasi di rumah sakit, tapi mau isolasi mandiri di rumah. Jadi kalau menurut Pak Ustadz, kayak mana tuh Pak Ustadz? Iya. Jadi yang diisolasi ini kadang geram saya, kadang kena marah nian saya kadang nih. Ya, disuruh isolasi di rumah sakit, tidak mau. Nah, tidak mau, banyaklah alasannya. Jadi, nak isolasi di rumah. Sudah isolasi di rumah, bukannya menetap di rumah. Nah, tapi malah berkeluyuran kemana. Jadi orang kok pada kecemasan kalau ketemu jadi. Nah, hal yang macam kok jangan sampai terjadi sebenarnya. Nah, ya. Kalau mau isolasi di rumah, ya tunaklah di rumah, jangan nak berkeluyuran lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, kebawa emosi, makasih loh. Kebawa emosi saya. Nah, gitu jadinya geramnya saya jadinya. Makasih loh ya. Maaf loh. Maaf ya, lanjut. Sabar Pak Ustadz. Bawa emosi. Ya suasana yang macam ini tadi, saya geramnya kan jam tuh. Suruh isolasi di rumah sakit, tidak mau. Nah, isolasi di rumah. Nah, setelah mau diizinkan isolasi di rumah, malah keluyuran kemana-mana. Jadi masyarakat kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini tadi, jadi timbul takut. Padahal belum tahu dia positif ataupun negatif. Kalau belum tentu hasilnya tuh jangan awak keluar dulu. Jadi macam tuh kira-kira Di ya. rumah ada Ustadz. Nah, Lunak di rumah.